Kisah tragis Han Kwang-song, bintang sepak bola Korea Utara yang menghilang. Menghilangnya sang Ronaldo Korea Utara. Bintang sepak bola paling terkenal dari Korea Utara belum terlihat lagi selama 3 tahun. Han Kwang-song melakukan penampilan publik terakhirnya pada Agustus 2020 memenangkan trofi Qatar Stars League untuk Al Duhail. Sejak saat itu, keberadaannya tidak diketahui. Penyerang kelahiran Pyongyang, Han Kwang-song, mengesankan rekan setim dan pelatihnya naik ke puncak kesuksesan bersama raksasa Italia Juventus di usia yang baru 21 tahun. Kemudian dia menghilang, keberadaannya masih tidak diketahui. Bakat Han Kwang-song begitu istimewa, hal itu memungkinkannya keluar dari Korea Utara dan pindah ke Italia untuk karier sepak bola yang membawanya ke salah satu tim elit Eropa, Juventus. Dijuluki Ronaldo Korea Utara, Han Kwang-song berada di jalur menuju potensi kebintangan, dengan kesempatan mendapatkan jutaan dolar dengan bermain di depan dunia. Namun meskipun Han telah meninggalkan Korea Utara untuk mengejar impian sepak bolanya, pengaruh negaranya masih membayangi hidupnya, di mana Han dilarang memberikan wawancara, ditugaskan seorang pengawas yang mengikutinya ke mana-mana, dan dilaporkan dipaksa mengirimkan gajinya kembali ke rezim Kim Jong-un, sampai akhirnya pengaruh Korea Utara menghancurkan karier Han, yang menjanjikan dengan tragis di usia dini. Saat ini baru berusia 24 tahun, Ronaldo Korea Utara itu belum memainkan pertandingan sepak bola kompetitif selama 3 tahun. Dan dengan karier sepak bolanya yang pada dasarnya sudah mati, ada kekhawatiran serius seputar keberadaan dan kesejahteraannya, karena dia belum terlihat di depan umum selama lebih dari 2 tahun. Video ini menceritakan kisah nyata tentang kejatuhan menyedihkan dari bakat sepak bola terbesar Korea Utara yang pernah ada dan bagaimana seorang pemain yang tampaknya ditakdirkan untuk meraih kejayaan kini hanya dikenal sebagai satu lagi korban rezim Korea Utara yang telah benar-benar menghilang dari pandangan publik bukan karena kesalahannya sendiri. Mari kita mulai videonya. Sejarah singkat sepak bola Korea Utara. Sepak bola dikenal sebagai olahraga dunia dan tidak ada satupun sudut dunia yang gagal ditembus oleh olahraga ini. Dan itu termasuk Korea Utara yang sangat rahasia dan membatasi di mana sepak bola sejauh ini merupakan olahraga paling populer. Terlepas dari banyak rintangan yang menghadang, sepak bola Korea Utara Middlesbrough yang telah mengadopsi pemain Korea Utara sebagai milik mereka. Korea Utara mengatasi rintangan yang mencengangkan dan mengejutkan seluruh dunia dengan kemenangan pulang sebagai pembuat sejarah dan pahlawan nasional atas upaya mereka. Kesempatan berikutnya kita akan melihat Korea Utara di Piala Dunia adalah 44 tahun kemudian pada 2010 ketika mereka lolos ke Piala Dunia yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Sayangnya, tidak ada aksi heroik kali ini dan Korea Utara tersingkir dari kompetisi setelah kalah dalam ketiga pertandingan mereka. Kenangan utama sebagian besar orang tentang Piala Dunia Korea Utara tahun 2010 adalah rumor bahwa media pemerintah Korea Utara mengklaim Korea Utara telah memenangkan Piala Dunia dan menunjukkan kepada warganya video editan dari gol-gol Korea Utara untuk membuktikannya. Tetapi ini kemudian terbukti tidak benar. Tim 2010 yang gagal tersebut juga dicaci maki secara publik oleh tokoh pemerintah selama 6 jam sekembalinya mereka ke tanah air dari turnamen tersebut. Lahirnya sang bintang dari Pyongyang. Meskipun Korea Utara mungkin tidak membanggakan sejarah paling sukses dalam sepak bola, mereka memiliki satu aset utama karena Kim Jong-un, diktator negara tersebut, dilaporkan merupakan penggemar berat olahraga ini. Dan hasrat Kim Jong-un terhadap sepak bola lah yang membantu melahirkan karier seorang anak laki-laki muda kelahiran Pyongyang bernama Han Kwang-song yang mendapatkan tempat untuk belajar di Sekolah Sepak Bola Internasional Pyongyang yang bergengsi yang didirikan pada tahun 2013 oleh Kim Jong-un dengan niat untuk menghasilkan pemain sepak bola berkualitas internasional. Begitu besarnya hasrat Kim Jong-un terhadap sepak bola sehingga anak-anak yang belajar di sekolah sepak bola internasionalnya dikirim dalam perjalanan berbayar ke luar negeri
untuk berlatih di akademi bergengsi di seluruh dunia. Dengan Han Kwang-song dan rekan setimnya menghabiskan waktu berlatih di Spanyol sebelum mereka pergi dan berkompetisi di kejuaraan sepak bola Asia U16 2014. Tim U16 Korea Utara yang terlatih dan terarah dengan baik ini kemudian memenangkan kejuaraan tersebut, mengalahkan musuh bebuyutan Korea Selatan di final dengan bintang baru Han Kwang-song mencetak 1 gol. Berkat bakat alami dan kepelatihan asing tingkat tinggi, Han dengan cepat muncul sebagai prospek paling cemerlang dari kelompok anak muda Korea Utara yang sangat berbakat. Han tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki kecepatan yang luar biasa, etos kerja yang luar biasa, sundulan yang mematikan, dan memiliki teknik yang mendukungnya sebagai striker yang mampu menggunakan kedua kakinya, menembus Eropa dan sepak bola Italia. Setelah membantu negaranya memenangkan turnamen Asia U16, bakat Han ditemukan oleh para pencari bakat dari luar Korea Utara, dan Han bersama dengan beberapa rekan setimnya ditawari kesempatan luar biasa berupa beasiswa penuh di Perugia, Italia dengan Akademi ISM untuk mengembangkan keterampilannya lebih lanjut dengan tujuan memulai karier di Eropa. Dengan restu pemerintah Korea Utara, remaja itu mengemasi tasnya dan pindah ke Italia untuk mengalami bagian dunia yang 99,99% rekan senegaranya di Korea Utara tidak akan pernah bisa melihatnya. Karena peraturan FIFA mengenai penandatanganan pemain di bawah umur, Han tidak diizinkan untuk mendaftar ke klub Italia sampai dia berusia 18 tahun dan menghabiskan waktunya dengan belajar, mempelajari bahasa Italia, dan berlatih dengan pelatih Akademi ISM saat dia mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang tidak dikenalnya dan kebebasan di Italia. Han menghabiskan 1 tahun berlatih di Akademi ISM sampai dia akhirnya berusia 18 tahun dan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak sepak bola profesional. Bakat Han Kwang-song begitu tinggi sehingga banyak klub tingkat elit mengelilingi pemain muda Korea Utara itu. Dengan kepala pencari bakat Liverpool diduga terbang ke Perugia untuk bertemu Han Kwang-song dan membujuknya untuk bergabung dengan Liverpool. Bujukan ini termasuk menawarkan Han kesempatan untuk bertemu dengan legenda Liverpool Steven Gerrard, tetapi tawaran ini gagal total ketika mereka menyadari bahwa Han bahkan belum pernah mendengar nama Steven Gerrard karena asuhannya yang tertutup di Korea Utara. Manchester City adalah klub lain yang mencoba meyakinkan Han untuk bergabung dengan mereka, tetapi sebaliknya, Han memilih untuk menerima tawaran uji coba selama 8 minggu dari klub Italia Cagliari atas saran Direktur Olahraga Akademi ISM. Dengan uji coba tersebut menghasilkan Han ditawari kontrak profesional dengan klub tersebut. Para pemain Cagliari sangat terkesan dengan pemain Korea Utara yang muda dan rendah hati itu, sehingga salah satu pemain mengatakan bahwa jika klub tidak merekrut Han, maka dia akan merekrutnya sendiri karena sudah jelas bahwa dia akan menuju ke puncak permainan. Rintangan politik pertama. Namun sayangnya, ketika Han Kwang-song yang pekerja keras hanya ingin memulai kariernya, kewarganegaraannya akan terus-menerus melemparkan rintangan di hadapannya. Setelah menandatangani kontrak profesionalnya, ada kekhawatiran luas di Italia bahwa uang yang diperoleh oleh pemain sepak bola Korea Utara akan dipulangkan secara paksa kembali ke Korea Utara yang melanggar embargo di seluruh dunia terhadap negara tersebut. Perdebatan ini memanas sampai pada tingkat di mana penyelidikan parlemen Italia dilakukan, yang hasilnya adalah karier Han Kwang-song dapat berlanjut, tetapi klubnya harus benar-benar memastikan bahwa Han lah yang menerima uang tersebut dan tidak dikirim kembali ke negaranya. Dengan tersingkirnya rintangan ini, Han dapat fokus pada sepak bola dan dia langsung tampil memukau dengan mencetak hat-trick untuk tim U19 Cagliari pada hari pertamanya di klub yang mengarah pada promosi langsung ke tim utama yang bermain di Liga Utama Italia Serie A. Dalam waktu 2 bulan setelah bergabung dengan Cagliari, Han membuat sejarah dengan menjadi pemain Korea Utara pertama yang tampil di Serie A, dan dia kemudian melampauinya pada minggu berikutnya dengan menjadi pemain Korea Utara pertama yang pernah mencetak gol di Serie A, lewat gol melawan Torino di usia yang baru 18 tahun.
Performa ini dan potensinya yang sangat besar memberinya pembaruan kontrak dan kenaikan gaji. Saat dunia sepak bola dengan cepat menyadari bakat luar biasa Han Kwang-song. Latar belakangnya yang unik, karakternya yang menyenangkan, dan bakatnya menjadikannya cerita yang sangat menarik, tidak hanya di Italia tetapi di seluruh dunia sepak bola, di mana banyak orang terus mengawasi pemain ajaib dari Korea Utara tersebut. Langkah besar menuju Juventus. Menginginkan Han untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bertanding dan mengembangkan pemahaman taktisnya tentang permainan, Cagliari meminjamkan Han selama 6 bulan ke Perugia pada bulan Agustus 2017, kota yang sama tempat dia belajar di Akademi ISM. Dia memulai dengan cepat mencetak 7 gol dalam 17 pertandingan untuk Perugia sebelum kembali ke klub induknya Cagliari pada bulan Februari untuk menyelesaikan musim sekaligus memperoleh penampilan sebagai starter pertamanya di Serie A. Untuk musim 2018,19, Han sekali lagi dipinjamkan ke Perugia di Serie B, tetapi berjuang dengan cedera dan tidak bermain sesering yang dia inginkan. Namun hal ini tidak menghentikan orang-orang untuk memperhatikan bakat striker muda ini. Dan ketika musim 2019,20 dimulai, Han Kwang-song berhasil mengamankan kepindahan sensasional ke raksasa Eropa Juventus, yang sejauh ini merupakan tim paling dominan di Italia pada saat itu, serta menyoroti tingkat bakat yang bisa dilihat oleh para pencari bakat pada diri Han Kwang-song. Khas sepak bola Italia dan khususnya Juventus, struktur transfernya agak aneh, yaitu pinjaman awal selama 2 tahun, diikuti dengan kewajiban untuk membeli Han, yang berarti dia secara teknis masih dimiliki oleh Cagliari selama 2 tahun lagi. Tetapi untuk semua maksud dan tujuan adalah milik Juventus karena mereka diwajibkan untuk itu. Itu hanyalah tipuan akuntansi yang khas dari Juve. Kepindahan ke Juventus ini menjadikan Han Kwang-song kisah sukses yang sangat-sangat besar untuk upaya keunggulan sepak bola Korea Utara, dan Han kini akan memiliki kesempatan untuk mewakili sepak bola Korea Utara di level permainan tertinggi jika dia mampu menembus tim utama di Juventus. Dan itu merupakan kebangkitan yang luar biasa bagi anak yang rendah hati dan sederhana dari Pyongyang yang telah menceburkan dirinya ke dalam kehidupan di Italia, belajar bahasa Italia dengan lancar, menjalin ikatan dengan rekan satu tim, dan bekerja sekeras yang dia bisa untuk mewujudkan mimpinya, terlepas dari banyak kendala yang dia hadapi dalam hidupnya. Bayang-bayang gelap dari rezim Pyongyang. Namun dalam kurun waktu hanya 6 bulan, mimpi Han Kwang-song hancur berantakan, dan bukan karena kesalahannya sendiri, di mana satu-satunya kejahatannya adalah paspor Korea Utaranya dan masalah yang dibawanya. Sementara orang-orang hanya memiliki hal-hal hebat untuk dikatakan tentang Han Kwang-song sebagai pribadi, ada beberapa keanehan yang menyertainya yang belum tentu merupakan kesalahannya, melainkan efek samping karena dilahirkan di negara Korea Utara yang menindas. Begitu besarnya pengaruh negara terhadap Han Kwang-song sehingga dia secara tegas dilarang oleh pemerintah Korea Utara untuk memberikan wawancara apapun kepada media, yang secara alami tertarik dengan kisah seorang pemain yang naik ke puncak dari asal-usul yang sangat tidak terduga. Contoh yang bagus dari pembatasan ini terjadi selama masa pinjamannya di Perugia. Setelah mencetak 5 gol dalam 6 penampilan di divisi kedua Italia, Han telah dijadwalkan untuk tampil di stasiun TV Italia untuk wawancara, tetapi wawancara itu harus dibatalkan secara tiba-tiba hanya beberapa jam sebelum dimulai, ketika pemerintah Korea Utara menghubungi Kwang-song dan memerintahkannya untuk tidak melakukan wawancara atau dia akan menghadapi resiko dipulangkan ke Korea Utara. Hal ini dilaporkan membuat striker muda tersebut menangis terseduh-seduh dan menyimpulkan fakta bahwa meskipun dia telah meninggalkan Korea Utara, mereka masih sangat memegang kekuasaan yang besar atas dirinya dan yang lebih penting, masa depannya. Jika Anda mencari wawancara dari Han Kwang-song secara online, Anda hanya akan menemukan sangat sedikit. Ada satu wawancara yang dia lakukan untuk saluran YouTube Cagliari dalam bahasa Italia yang fasih, yang dapat Anda asumsikan telah disetujui oleh Korea Utara, dan beberapa kutipan dari Han Kwang-song, seperti salah satunya di situs web Akademi ISM yang memberinya permulaan di Italia.
di mana dia menggambarkan bermain untuk Juventus sebagai sebuah mimpi. Namun selain itu, benar-benar tidak ada hal lain dari salah satu kisah paling unik yang menghantam sepak bola Italia dalam beberapa tahun terakhir. Contoh lain dari ketakutan Han Kwang-song terhadap negara asalnya datang dari percakapan dengan rekan satu timnya selama waktunya di Italia. Meskipun semua rekan satu timnya menyukai Han dan menganggapnya sebagai pria yang sangat baik, mereka tidak pernah bisa membuatnya membocorkan detail apapun tentang seperti apa kehidupannya di Korea Utara, di mana Han cepat mengubah topik pembicaraan dan memberikan jawaban menghindar atas pertanyaan. Mungkin karena takut jika dia mengatakan hal negatif dan hal itu bocor di media, dia akan dipaksa kembali ke Korea Utara dan karirnya akan berakhir. Pennington mengatakan Han disukai dan mudah berbaur, tetapi selalu ditemani oleh seorang pria yang dia sebut sebagai pihak keamanan. Lebih mungkin dia adalah pengawasnya, cara yang umum dilakukan Pyongyang untuk memantau warganya saat berada di luar negeri. Kapan saja Pennington bertanya tentang Korea Utara, dia mengatakan percakapan itu berakhir dengan tiba-tiba. Dan mengingat seluruh keluarganya tinggal di Korea Utara yang telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka tidak segan mengancam keluarga, tidak mengherankan jika Han Kwang-song takut melakukan apapun yang dapat menyinggung mereka. Kejatuhan yang cepat dan menguras air mata. Namun sayangnya bagi Han Kwang-song, meskipun telah mematuhi keinginan Korea Utara sebaik mungkin, mereka pada akhirnya akan tetap menjadi alasan berakhirnya karier sepak bolanya dengan cepat. Segera setelah Han Kwang-song menandatangani kontrak dengan Juve, muncul kontroversi seputar apakah sebagian besar gajinya akan dikirim kembali ke Korea Utara. Dengan Korea Utara yang berada di bawah sanksi berat akibat ambisi nuklirnya, ada kekhawatiran bahwa Han Kwang-song akan dipaksa mengirimkan gajinya kembali ke kampung halaman yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk membantu mendanai program nuklir Korea Utara. Dan kekhawatiran atas uang yang dikirim ke Korea Utara ini bukannya tanpa alasan, karena salah satu orang Korea Utara lainnya yang pindah ke Italia bersama Han telah mengalami pemutusan kontrak dengan Fiorentina setelah adanya kecurigaan bahwa sebagian besar gajinya dikirim kembali ke kampung halaman. Han menundukkan kepalanya dan mencoba fokus pada karirnya di Juventus, tampil secara reguler untuk tim Juventus U, 2-3 dan bahkan dimasukkan dalam skuad pada hari pertandingan untuk tim utama Juventus. Namun Juventus segera menyadari bahwa mereka memiliki bom waktu di tangan mereka karena sanksi terhadap Korea Utara dan warganya meningkat. Dengan perintah dari PBB bahwa semua warga negara Korea Utara harus dideportasi kembali ke Korea Utara untuk menghindari gaji yang diperoleh di negara asing, dikirim pulang untuk mendanai ambisi rudal nuklir mereka. Ini berarti sama sekali tidak ada jalan bagi karier Han Kwang-song di Juventus untuk berlanjut dan mereka harus melepasnya hanya 6 bulan setelah merekrutnya. Terlepas dari fakta bahwa PBB telah memperjelas bahwa warga negara Korea Utara harus dideportasi pulang, pada bulan Januari 2020 Juventus mengaktifkan klausul pembeliannya atas Han Kwang-song dari Cagliari. Dan 5 hari kemudian, entah bagaimana berhasil menjualnya ke Al Duhail di Qatar, meraup untung sebesar 3,5 juta euro dalam prosesnya. Mengapa Al Duhail melakukan kesepakatan ini tidak dapat dipastikan, tetapi itu berarti hanya 6 bulan setelah mewujudkan mimpi pindah ke Juventus. Mimpinya telah berakhir dan dia pindah ke tim yang bermain pada level yang jauh lebih rendah daripada Juventus, tanpa ada kesalahan nyata dari dirinya sendiri. Sulit untuk membayangkan patah hati melihat semua kerja keras Anda menguap begitu saja hanya dalam waktu 6 bulan, tanpa ada yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Untuk mengulangi, tidak ada bukti bahwa Han Kwang-song telah mengirim uang kembali ke pemerintah Korea Utara. Namun hal itu tidak menjadi masalah dan waktunya di level tersebut telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Kontrak Han di Qatar cukup besar, dengan gaji lebih dari 4 juta euro setahun, sepenuhnya bebas pajak. Tetapi dia tidak terlihat seperti tipe pria yang dimotivasi oleh uang. Dan jika ya, lalu mengapa dia menandatangani kontrak dengan Cagliari daripada menerima tawaran uang besar dari klub-klub seperti Liverpool atau Manchester City?
akhir dari sebuah karier yang menjanjikan. Ini adalah kejatuhan yang cepat dan menyedihkan bagi Han, terdegradasi untuk mencari nafkah di liga yang tidak ada seorang pun di luar Qatar tonton, tetapi keadaannya akan menjadi lebih buruk dari sini. Sekali lagi Han menundukkan kepala dan mencoba fokus pada sepak bola, bermain secara reguler untuk Al Duhail dan bahkan meraih trofi senior pertama dan satu-satunya dalam kariernya dengan membantu timnya memenangkan Qatar Stars League. Namun bahkan Qatar tidak dapat melindungi Han dari kekuatan sanksi PBB dan pada Agustus 2020, hanya setengah tahun setelah Al Duhail membayar 7 juta euro untuk mengontraknya, mereka terpaksa melepaskannya dari kontraknya setelah PBB mengklaim bahwa merekrutnya adalah pelanggaran langsung terhadap sanksi tersebut. Saat bergabung dengan Al Duhail, Han telah menandatangani janji bank yang bersumpah tidak ada gajinya yang akan masuk ke Korea Utara, namun pada akhirnya ini tidak mengubah apa-apa karena sanksi tersebut masih berlaku, dan Qatar memiliki kewajiban untuk mendeportasi Han Kwang-song kembali ke Korea Utara sesegera mungkin. Secara harfiah, dalam kurun waktu 1 tahun kalender, Han berubah dari menandatangani kontrak untuk Juventus dan berada di puncak dunia, hingga kontraknya dibatalkan di Liga Qatar yang sepele dan dideportasi secara paksa kembali ke Korea Utara, tanpa ada bukti bahwa ia pernah melakukan kesalahan apapun selain memiliki paspor Korea Utara. Sebuah kejatuhan yang tragis. Kontrak Han Kwang-song telah diakhiri di tengah pandemi virus corona yang menimbulkan masalah bagi rencana Qatar untuk mendeportasinya karena Korea Utara benar-benar menutup perbatasannya dengan 0 pengecualian, membuat Han tidak mungkin dideportasi kembali ke Korea Utara. Qatar menempatkannya dalam penerbangan kembali ke Italia, dan dari sana pria yang pernah dipuji-puji sebagai Ronaldo Korea Utara itu benar-benar menghilang bukan hanya dari dunia sepak bola, melainkan dari kehidupan publik secara umum. Tanpa ada penampakan atau pembaruan yang dikonfirmasi tentang dirinya, terlepas dari fakta bahwa sangat tidak mungkin ia dapat pulang ke Korea Utara akibat kebijakan karantina COVID mereka. Satu-satunya rumor mengenai keberadaannya menunjukkan bahwa ia telah tinggal di kedutaan Korea Utara di Italia, sembari mereka menunggu kesempatan untuk mendeportasinya pulang. Mengingat Korea Utara masih dijatuhi sanksi, tidak ada cara bagi Han Kwang-song untuk bermain sepak bola, dan ia belum memainkan pertandingan kompetitif selama lebih dari 3 tahun sekarang. Pukulan yang menghancurkan bagi perkembangannya, dan sekarang tampaknya pasti bahwa ia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk memenuhi potensi yang telah membuat para pencari bakat di seluruh Eropa terkagum-kagum. Dengan laporan berita baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Korea Utara akhirnya sedang dalam proses membuka diri kembali kepada dunia, Han Kwang-song mungkin sudah berada di rumah, dan jika tidak, maka kemungkinan besar ia akan segera dideportasi begitu perbatasan dibuka sepenuhnya. Begitu ia kembali ke rumah, ia akan memiliki kesempatan untuk akhirnya melanjutkan kariernya. Tetapi di Liga Nasional Korea Utara yang tidak dikenal, berstandar rendah dan sangat rahasia, yang sepenuhnya didominasi oleh April 25 tim sepak bola militer. Namun setidaknya hal itu akan membebaskannya dari ketidakpastian dalam hidupnya sejak 2020, di mana ia terpaksa duduk dan menunggu kesempatan untuk pulang. Kita mungkin juga melihat Han kembali untuk tim nasional Korea Utara jika mereka melanjutkan pertandingan internasional setelah berhenti total selama masa penguncian. Namun tampaknya mustahil kita akan dapat melihat Han Kwang-song berkompetisi di level tertinggi permainan lagi. Saya benar-benar berharap sesuatu yang signifikan berubah demi kebaikannya dan memungkinkannya untuk melanjutkan kariernya secepat mungkin. Tetapi hal itu sangat meragukan pada tahap ini. Karena tidak bermain di pertandingan kompetitif selama 3 tahun dan benar-benar menghilang dari pandangan publik, Han Kwang-song sayangnya akan tercatat sebagai kemungkinan besar paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola Korea Utara. Selesai. Jika Anda menikmati video ini, silakan lihat video saya tentang bintang sepak bola yang berusaha menjadi gembong narkoba internasional. Sebagai alternatif, periksa daftar putar di saluran ini untuk video dan cerita dari olahraga lain. Mohon pertimbangkan untuk menekan tombol suka pada video ini jika Anda menikmatinya,
dan berlangganan untuk cerita olahraga menarik lainnya seperti ini. Salam damai.